Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membuat mantan jadi semakin penasaran kepadamu. Jadi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini itu membuat mantan jadi tambah tidak penasaran. Kita selalu curhat, bahkan curhatnya itu berlebihan di media sosial kita ya. Bukan saja mantan, bahkan orang seluruh dunia tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa yang jadi kegelisahan, kegalauan kita. Dan curhatnya sehari tidak cuma sekali, bahkan berkali-kali. Semua hal itu menjadi terhubung dengan mantan. Sedang makan ya, kita posting, dan di situ kita menceritakan bahwa makanan ini mengingatkan kepada seseorang yang sangat kita cintai. Mantan lihat tuh postingan, dia tahu kalau itu adalah makanan kesukaan dia. Kita pergi ke mall begitu, kita sambil bercerita, ya kan orang sering tuh di stories ya, kemudian menceritakan, "Hai guys, saya sedang di mall, ini adalah mall yang punya kenangan luar biasa kepada seseorang," dan seterusnya. Nah, jadi semua hal menjadi terhubung dengan mantan. Dan ya itulah yang kemudian membuat mantan jadi tambah tidak penasaran dengan kita. Ketika semua hal yang ada di dalam hati kita ini kita ceritakan di media sosial kita ya. Nah, termasuk juga yang membuat mantan jadi tambah tidak penasaran dengan kita adalah ketika kita menggunakan media sosial itu juga dengan cara yang berlebihan ya. Kita menggunakan media sosial itu sehari bisa berkali-kali ya. Semua kegiatan kita posting lah. Mau kegiatan dimanapun, kegiatan apapun, semuanya kita posting. Sehingga kita ini menjadi seseorang yang tidak punya lagi rahasia. Tidak ada lagi misteri di dalam kehidupan kita karena semuanya kita ceritakan, kita posting, kita buka di media sosial kita. Nah, itu pula kan yang kemudian membuat mantan jadi tidak penasaran karena dia tidak perlu lagi memata-matai kita melalui teman-teman, melalui sahabat-sahabat kita yang lebih repot begitu ya. Kan kalau memata-matai melalui media sosial mungkin lebih sederhana. Dia blokir media sosial kita dan dia tetap bisa mengintip postingan-postingan kita di media sosial kita, misal melalui akun media sosial sahabatnya, temannya, adiknya yang masih berteman dengan media sosial kita. Tetapi kalau dia harus memata-matai ini, misal dengan cara berteman dengan atau bersahabat dengan teman-teman sahabat-sahabat kita, itu perlu tuh dia lakukan. Jika kita cuman menggunakan media sosial itu biasa-biasa saja atau termasuk ke dalam ya kategori yang jarang menggunakan media sosial. Kalaupun kita menggunakan media sosial itu tidak terhubung dengan kehidupan pribadi kita ya. Kita men-share informasi-informasi dunia, ilmu pengetahuan dan seterusnya, sehingga
tidak ada yang bisa orang potret tentang kehidupan pribadi kita. Dan itulah yang kemudian akan membuat seseorang menjadi penasaran. Maka ketika kita tidak pernah menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, mantan perlu memata-matai. Maka cara dia memata-matai kita adalah dengan terus bersahabat, berteman dekat dengan circle kita, dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita di dunia nyata. Dan itu perlu sekali dia lakukan, karena melalui merekalah dia tetap bisa mendapatkan segala informasi tentang kehidupan kita, kehidupan pribadi kita yang tidak pernah kita umbar di media sosial kita. Nah, jadi itu ya, ketika kita pengen membuat mantan tambah penasaran, yang pertama jangan curhat di media sosial. Ya, kalau mau curhat ya curhat dengan saudara, ya. Curhat dengan sahabat terbaik ya. Orang yang betul-betul kita yakini bisa menyimpan dan menjaga rahasia-rahasia hidup kita. Atau kita curhat ketika kita berdoa. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan media sosialnya yang kira-kira membuat orang kangen lah, atau membuat orang penasaran dengan kehidupan pribadi kita, karena memang kita tidak pernah membuka kehidupan pribadi kita di media sosial kita. Bahkan orang pengen tahu tuh nomor telepon kita berapa, dia coba intip profil media sosial kita, tidak ada. Orang pengen tahu rumah kita di mana, dia coba lihat postingan yang berkaitan dengan posisi rumah kita, tidak ada. Nah, itu orang-orang yang tadi dia tetap menyimpan rapat, menyimpan baik kehidupan pribadinya, itu justru akan menumbuhkan rasa penasaran yang lebih pada diri orang lain daripada orang yang membuka seluruh kehidupan pribadinya melalui media sosial. Bagaimana mantan mau penasaran dengan kita kalau semuanya kita ceritakan, kita curhatkan, termasuk kehidupan pribadi kita, ya, bagaimana wajah kita terbaru setiap hari, selalu kita perbarui melalui foto-foto kita di media sosial kita, ya. Dan itu membuat mantan tidak penasaran. Nah, kalau mau membuat mantan penasaran, caranya tadi: satu, tidak pernah curhat. Yang kedua, menggunakan media sosialnya juga jangan terlalu sering. Ya, kalau mau sering ya tentu berbagi informasi, tetapi yang tidak berhubungan dengan kita. Jadi memang diam itu adalah sesuatu yang sangat baik. Ya. Karena apa? Karena diam itu, satu, itu adalah puncak kebijaksanaan. Yang kedua, dengan diam akan membuat orang menjadi bertambah rasa ingin tahunya tentang kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau jika tidak bisa, maka diam itu lebih baik, ya. Jadi kalau kita memilih untuk lebih banyak diam daripada kita mengumbar perasaan menderita kita di media sosial kita, itu akan membuat mantan menjadi tambah penasaran dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terus mengeluh, terus meratapi perpisahan itu dan seterusnya di media sosial, itu akan membuat mantan jadi tambah senang. Kenapa tambah senang lah? Kan yang ngajak berpisah duluan mantan. Ketika dia tahu suasana hati kita betul-betul menderita dengan perpisahan yang dia inginkan, itu akan menyempurnakan kebahagiaan mantan.
tidak kemudian membuat mantan menjadi tersentuh, tetapi justru akan membuat mantan semakin happy, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.